Shalom saudara-saudara sekalian, jemaat IGB Gilgal yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini sungguh adalah suatu berkat besar untuk bisa bagian suatu dari firman Tuhan buat kita sekalian. Saja kita semua untuk sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan Bapa Sorgawi yang sudah menyatakan berkat besar dalam hidup kami, yaitu firman-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Dan kami yang ikut ibadah pada hari ini sungguh rindu sesuatu yang kekal dan abadi dinyatakan atas hidup kami, yaitu firman-Mu. Maka pada hari ini kami undang Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami, di antara kami, untuk boleh pada hari ini memberkati kami melalui firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, dengan mengingat betapa hamba-Mu ini lemah tak berdaya tanpa pertolongan-Mu. Dan setiap kami kiranya diberikan tanah hati yang subur. Firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar lalu melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama, di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus itu memberikan suatu mandat, suatu amanat istilah kita, di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 16 sampai 20. Mari kita baca bersama. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tidak ada kata-kata lain yang pernah diucapkan oleh siapapun juga yang lebih mengubahkan jalannya kehidupan umat manusia daripada kata-kata yang tadi kita baca. Karena kata-kata ini, belasan nelayan tanpa nama dari satu pojok Israel bergerak untuk mengubahkan dunia. Karena kata-kata ini, ada ribuan kapal sudah berlayar dan jutaan orang meninggalkan tanah air mereka. Karena kata-kata ini, ribuan bahkan jutaan pria dan wanita bersedia mengorbankan nyawa mereka. Karena kata-kata ini, jutaan buku sudah ditulis, tak terhitung harta dihabiskan. Semua ini demi menggenapi kata-kata Yesus yang tadi kita baca. Majalah Christianity Today itu ada satu artikel dari tahun 2006, Made in China, The Next Mass Missionary Movement. Pergerakan misionaris massal berikut, ya, muncul dari Tiongkok. Kemudian di Gospel Herald dijelaskan bahwa orang Kristen di Tiongkok akan mengutus 20.000 misionaris ke dunia per tahun 2030. Orang-orang ini bersedia untuk tinggalkan kenyamanan, tinggalkan negara mereka hanya karena kata-kata Yesus. Ya. Dan memang tidak ada kata-kata lain yang lebih penting buat gereja, buat saudara dan saya, kecuali kata-kata ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa ada yang namanya gereja? Untuk apa gereja itu berdiri? Nah, di dalam kata-kata Yesus tadi, itu terletak alasan keberadaan gereja. The reason for the existence. Saya akan tunjukkan 4 gambar yang saudara coba jawab dengan satu kata saja ya. Dengan satu kata saja. Saya tunjukkan gambar yang pertama. Coba Bapak Ibu jawab dengan satu kata. Apa sih bidang usaha McD? Jawaban satu kata, yaitu burger. Saya tunjukkan gambar yang berikut. Apa sih bidang usaha Starbucks? Jawab satu kata, kopi. Gambar berikut. Apa sih bidang usaha Rolex?
jawab satu kata, arloji. Kalau jam tangan dua kata, ya, arloji. Oke. Gambar berikut, gereja. Apa sih tanda kutip bidang usaha gereja? Kalau dijawab dengan satu kata, mestinya adalah memuridkan. Gereja bukan gedung atau tempat ibadah. Gereja adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil dalam bahasa Yunani-nya itu eklesia. Ya. Ek itu keluar dari, kemudian kaleo, memanggil. Eklesia pada zaman dulu adalah orang-orang yang berkumpul karena dipanggil untuk urusan mengenai kota mereka. Ya. Jadi gereja itu bukan gedung. Apakah gereja adalah tempat berkumpulnya orang Kristen? Bukan demikian juga. Gereja itu ada bukan sekedar tempat untuk berkumpul demi supaya ada teman. Itu maksud saya. Gereja itu ada, didirikan dan dibangun oleh sang kepala gereja, Yesus Kristus, sebagai pusat pemuritan. Setiap orang yang masuk ke gereja itu dikumpulkan, dipanggil, diundang datang untuk kemudian disuruh pergi. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, inilah undangan yang saya dengar ketika suatu hari saya datang ke satu gereja kecil di kota Yogyakarta tahun 80-an. Saya datang memenuhi undangan Sang Juru Selamat. Saya datang dalam keadaan sakit parah, dalam keadaan capek hidup pada umur baru 23 tahun. Bagi saudara-saudari yang merasa capek, yang merasa capek kerja, capek hati, capek hidup, ini undangan dari Juru Selamat. Sini katanya, datang kepada aku dan aku akan berikan kelegaan, berikan istirahat, damaiku kepadamu. Nah, ini bukan kata-kata kosong. Karena ada jutaan orang seperti saya sudah mengalami kebenaran, membuktikan kebenaran dari kata-kata tadi. Tapi apa yang terjadi sesudah kita datang? Sesudah kita datang, kita disuruh pergi. Ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara terkasih, Yesus Kristus, tukang kayu dari Galilea, itu punya satu ambisi besar. Dia ingin menjangkau dunia, menaklukkan dunia, memenangkan dunia. Tapi ini kan bukan sesuatu yang dari dirinya sendiri, tapi dari Bapaknya yang di sorga. Kalau kita baca sekitar 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, itu ada satu nabi namanya Yesaya. Yesaya ini menuliskan satu rangkaian nubuatan tentang satu sosok yang dia panggil dengan nama hamba. Nah, hamba ini ketika kita lihat dan baca mengacu jelas kepada Yesus Kristus yang kemudian mati dan bangkit kembali. Tetapi di Yesaya 49 ayat yang ke-6 ada satu nubuatan yang saya mau tunjukkan kepada kita sekalian. Yesaya 49 ayat 6. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus Kristus itu dinubuatkan datang ke dunia tidak hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh dunia. Tetapi ketika dia datang dan kemudian kembali terangkat ke sorga, dia ternyata tidak pergi kemana-mana jauh-jauh. Dia tidak injakkan kakinya ke bangsa-bangsa. Lalu bagaimana dengan nubuatan tadi itu? Pesan tadi itu, bahwa dia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, ini diwujudkan, diestafetkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang tadi kita baca itu. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi tujuan keberadaan kita sebagai gereja, saudara dan saya, di dunia ini keberadaan kita itu cuma buat satu tujuan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini alasan gereja ada, alasan kita ada. Ya. Kalau gereja tidak lakukan hal ini, gereja nggak usah ada saja.
Coba kita perhatikan doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dengan segala resiko bahaya yang ada, ya, yang digambarkan dengan kata yang jahat. Ya, ada ancaman kuasa kegelapan, godaan hidup lama, serangan dosa. Tuhan Yesus itu meminta kita jangan diambil dari dunia begitu kita bertobat. Dia sebenarnya kan bisa minta kita supaya diangkat saja itu, ya. Sebab ayat 16 berkata demikian, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Begitu kita serahkan hidup kita kepada Yesus, maka asal kita bukan lagi dunia. Asal kita itu dari sorga. Jadi kita punya hak untuk kembali ke sorga, karena itu adalah asal kita. Di sini kita dikasih tahu bahwa Tuhan itu membiarkan kita di dunia yang ada bahayanya itu karena suatu kesengajaan. Dia hanya minta kita dilindungi dari segala yang jahat. Tapi ayat pamungkasnya itu di 18 dan 19. 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Jadi, saudara-saudara sekalian, jelas sekali kita di sini adalah utusan dari Tuhan Yesus di muka bumi ini. Mungkin ada yang bilang gini, Pak, itu jelas itu Pak, doa Tuhan Yesus itu buat murid-muridnya zaman dulu yang 12 itu bukan buat kita Pak. Enggak, itu doa juga buat kita saudara sekalian. Kenapa demikian? Karena ayat 21. Ayat 21 bilang begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi orang-orang yang percaya kepada pemberitaan rasuli turun-temurun sampai kepada kita pada hari ini. Doa Tuhan Yesus juga buat kita semua. Karena itu tugas kita semua juga saudara sekalian sebagai utusan Kristus. Alasan kita ada di dunia saudara sekalian. Ya. Jadi semua pemikiran kita, semua daya kita, semua dana kita itu harus diarahkan untuk menggenapi perintah Tuhan ini. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, bagaimana kita melakukan misi ini? Jelas dari kata-kata Tuhan Yesus, yaitu bahwa dia itu katanya memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 18 dari Matius 28. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Coba bayangkan kata-kata ini. Siapakah di dunia ini, dari Adam dan Hawa sampai orang terakhir nanti menjelang kiamat, yang berani berkata, segala kuasa ada di tangan saya. Kuasa di sorga, kuasa di bumi. Siapa yang pernah mengatakan demikian? Hanya satu saja pribadi yang berkata demikian, Yesus Kristus. Jadi jelas sekali, saudara-saudari sekalian, bahwa dia punya segala kuasa, itulah yang mengutus kita dan berjanji akan menyertai kita sampai kepada kesudahannya. Nah, bagaimana dia menyertai kita? Kan dia sudah terangkat ke sorga, yaitu melalui Roh Kudusnya. Kisah 1 ayat 18. Kisah 1 ayat 18. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi andalan kekuatan kita di dalam memuridkan seluruh bangsa-bangsa ini bukan pada dana yang besar, bukan pada jumlah orang yang banyak, bukan kepada kepintaran kita. Andalan kita adalah kekuatan roh. Dengan kekuatan roh itulah 12 orang nelayan dari Galilea itu meruntuhkan kerajaan terkuat di dunia pada zaman itu, Kekaisaran Romawi. Akhirnya bertekuk lutut di bawah kuasa berita Injil. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang, saudara-saudara sekalian? Perintah sudah ada, kuasa sudah disediakan, hanya satu saja, tindakan nyata dari kita semua untuk menggenapi misi gereja ini. Saudara-saudara sekalian, GBI Gilgal itu ada bukan untuk menggenapi agenda daripada gembala sidang atau pengurus manapun juga. GBI Gilgal itu ada untuk menggenapi agenda daripada Tuhan Yesus. Itu sangat jelas sekali untuk kepentingan Tuhan kita. Kita ada di sini
untuk perluasan kerajaannya. Ya. Nah, tapi kita lakukan semua ini dengan kita pertama-tama melalui yang namanya doa. Kenapa doa? Karena dengan doa kita melibatkan kuasa yang tadi disebutkan oleh Tuhan Yesus. Semua kuasa ada padaku, itu diwujudkan, dikerjakan ketika kita berdoa. Jadi doa itu bekerja sebelum kita bergerak. Doa itu bekerja sebelum kita melangkah. Doa bekerja sebelum kita bicara. Dan doa menembus batas-batas keterbatasan manusia. Doa itu melampaui batas negara. Doa membuat kita yang terbatas ini karena masalah jarak kemudian bisa menembus jarak. Ya. Melalui doa kita ada di mana-mana. Doa itu melampaui batas wilayah, gunung dan samudera. Doa membuat manusia yang tak punya apa-apa menjadi penuh kuasa. Misi itu ada dalam bentuk macam-macam. Yang dikenal umpama sebagai pergi ke berbagai tempat lah untuk berfirman, beritakan Injil. Ini adalah mandat jelas dari Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tapi yang dimaksud bangsa-bangsa tadi itu juga termasuk bangsa kita sendiri. Ya. Tidak selalu harus berupa pergi sampai ke bangsa-bangsa lain. Ya. Nah, kita mungkin tidak bisa pergi, tapi bisa mendukung mereka yang pergi. Sebab bayangan orang tentang misi adalah pergi keluar kota atau keluar negeri. Tapi saya mengatakan bahwa misi itu termasuk kalau kita pergi ke rumah tetangga. Kalau kita membesuk orang yang sakit. Termasuk mengurus orang tua sendiri. Itu bagian dari misi. Segala kegiatan yang kita lakukan dengan tujuan untuk membawa seorang mengenal Tuhan dan tertanam dalam Tuhan, itu adalah bagian dari misi memuridkan tadi. Termasuk ya membesarkan anak, termasuk kita ini mendidik anak kita dan menjadikan anak-anak kita sendiri sebagai murid-murid kita yang pertama. Saya rasa ini termasuk misi yang penting sekali, saudara sekalian. Termasuk dalam kita memuridkan adalah, lakukan misi kita adalah kita barangkali membuat yang namanya tulisan, ya, membuat artikel, membuat buku. Saya kasihkan contoh begini. Hiroyuki Suzuki itu adalah seorang gangster yang kejam, yang sudah bunuh orang, nembak orang. Dia ini anggota dari Yakuza, mafia Jepang. Karena melanggar aturan Yakuza, maka si Suzuki ini kemudian lari ke Tokyo. Tinggalin istri anak di Osaka, dia kabur ke Tokyo. Nah, sepanjang jalan sampai di Tokyo pun dia hidup dalam ketakutan karena dikejar oleh Yakuza ini, teman-temannya sendiri. Suatu hari dia merasa sedih dan sendirian, jadi dia cari perlindungan. Dia cari gereja, ya, dan menemukan gereja yang lokasinya luar biasa sekali. Sebelahnya itu adalah rumah pelacuran, sebelahnya lagi adalah rumah judi. Jadi pas di tengah-tengah antara rumah pelacuran dan rumah judi. Nah, di situ Suzuki masuk ke dalam sana dan kemudian dia menangis di bawah kaki salib. Lalu kemudian pingsan. Ya. Dalam keadaan pingsan itu nggak tahu berapa lama pendetanya datang. Nah, pendeta datang itu bangunin dia dan kemudian si Suzuki itu berteriak, saya ini orang jahat, saya nggak bisa berubah lagi, hidup saya sudah hancur. Pendetanya bilang, enggak demikian. Tuhan itu bisa mengubahkan hidup kamu. Suzuki percaya lagi. Dan kemudian di situ dia itu mengalami pemulihan, hidupnya itu berubah. Ya. Lalu kemudian dia sekarang mesti pemulihan rumah tangganya pertama-tama. Jadi dia pergi ke Osaka mencari istrinya dan anaknya tanpa dia tahu istri anaknya sudah pindah ke luar negeri. Udah pindah tinggal di Korea, di Seoul. Jadi sebenarnya kalau dia pergi ke Osaka, maka dia akan menemukan rumahnya sudah kosong, nggak ada orang sama sekali. Tapi terjadi sesuatu yang sulit dipikirkan. Bahwa pada hari ketika dia datang itu ke rumahnya, itu entah bagaimana caranya, istri anaknya ternyata ada barang yang ketinggalan. Jadi mereka perlu orang tersebut memutuskan untuk pulang ke Osaka untuk mengambil barang itu. Dan pas hari itu datanglah si Suzuki, ketemulah mereka di rumah tersebut. Terjadilah pemulihan yang luar biasa. Lalu kemudian tidak berhenti di situ. Suzuki itu akhirnya menjadi pembuat sepeda motor, menjadi seorang hamba Tuhan dan memulai gereja yang disebut dengan Gereja Kristen Shalom. Lalu dia bikin buku.
tulis buku tentang hidupnya. Pada bulan Mei tahun 2001, satu orang gangster Jepang yang lain bernama Shindo, ya, Tatsuya. Tatsuya, saudara sekalian, bukan nama restoran. Tatsuya Shindo itu ditangkap polisi pada hari tersebut dan kemudian masuk penjara. Gangster lagi, anggota Yakuza. Ya. Nah, ketika masuk penjara, dia rasa putus asa, nggak tahu mesti gimana, dan menemukan Alkitab. Dan baca Alkitab. Dan kemudian hatinya tersentuh oleh isi kitab suci. Dan kemudian dia baca bukunya tadi teman kita, Suzuki itu. Jadi ketika dia baca bukunya Suzuki, dia tambah tergerak hatinya. Dia kemudian dibimbing oleh Hiroyuki Suzuki. Ketika keluar penjara, dia kemudian masuk sekolah Alkitab, jadi hamba Tuhan. Kemudian bikin satu gereja yang jemaatnya tidak ada. Cuma dia sendiri, pendetanya. Dia khotbah sama tembok. Tapi lama-lama, jiwa-jiwa mulai datang, yaitu mereka yang adalah anggota mafia yang mau bertobat. Demikianlah pelan-pelan Tuhan kirim jiwa-jiwa tersebut. Kemudian Tatsuya lakukan satu hal yang dilakukan oleh gurunya itu. Yaitu dia karang buku tentang kisah hidupnya. Di dalam penjara yang lain, ada satu orang lagi, Yoshinori Ishida. Yang ketika di penjara, membaca buku kisah hidupnya, Tatsuya Shindo tadi itu. Dan dia bertobat, keluar penjara, dan kemudian ikut gereja di situ. Saudara perhatikan ya, ini yang namanya memuridkan. Jadi masing-masing ini punya bagian dilakukan, dan lakukan misi mereka melalui yang namanya tulisan. Jadi ada macam-macam cara kita bisa lakukan bagian kita, saudara terkasih. Nah, tolong jangan salah paham, mengira bahwa untuk dipakai Tuhan, kita harus jadi gangster dulu. Jangan begitu, saudara-saudara sekalian. Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Pertanyaannya itu sebenarnya cuma satu. Bukan dari saya pertanyaannya, tapi dari Tuhan. Siapakah yang akan kami utus? Itu pertanyaannya. Saudara sekalian, Tuhan itu sedang mencari pekerja di ladangnya, bukan full timer. Sebab kalau Tuhan hanya bisa pakai full timer saja, dari kuasanya itu sebenarnya tidak besar-besar amat. Tuhan panggil banyak orang. Sebagian jadi full timer, sebagian lagi beda. Sebagian lagi tetap dikerja masing-masing, tapi lakukan apa yang perlu kita lakukan, menjadikan segala bangsa menjadi murid Yesus. Satu orang di London sekolah insinyur. Nah, lagi sekolah suatu hari dia itu ketemu sama temannya yang berikan dia satu traktat. Nah, anak muda ini baca traktat tersebut dan kemudian dia merenung. Merenungi tentang hidupnya karena dia pada umur 22 tahun itu lulus sekolah insinyur dan dia seorang pemain biola yang sangat amat luar biasa, udah siap-siap bikin konser di London. Tapi ketika baca traktat tersebut, akhirnya sadar akan panggilan Tuhan. Jadi dia putuskan, anak muda ini bernama James Fraser, memutuskan untuk akhirnya pergi ke satu tempat, yaitu Tiongkok. Tahun 1919 ya, daerah dekat-dekat Perang Dunia waktu itu. Tetapi di Tiongkok, ketika sampai di sana itu, dia itu kemudian ditempatkan di satu daerah di kaki pegunungan Himalaya, menjaga satu suku bangsa bernama Lisu. Saudara-saudari sekalian, orang ini sampai di sana baru belajar yang namanya bahasa Mandarin. Pelan-pelan dia belajar lagi bahasa orang Lisu. Lalu kemudian dia di situ kasihan sama orang Lisu karena mereka tidak punya tulisan, nggak punya alfabet, nggak bisa baca tulis. Bahasanya nggak ada tulisannya. Jadi James Fraser memutuskan untuk melakukan satu hal. Dia itu menciptakan alfabet untuk orang suku Lisu. Tahukah saudara bahwa beberapa tahun yang lalu pemerintah Tiongkok akhirnya memutuskan bahwa alfabet buatan James Fraser itu, misionaris itu akhirnya dipakai sebagai alfabet resmi dari bahasa Lisu. Jadi bayangkan orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Tapi saudara sekalian, James Fraser adalah dianggap misionaris yang paling berhasil di timur jauh. Kenapa? Karena saat ini saudara sekalian, suku Lisu itu dari yang 0 Kristen, sekarang 90% itu adalah Kristen.
Pelayanannya itu menjadi sangat berhasil sekali dan jadi berkat besar, menjadikan suku Lisu itu sebagai murid Kristus. Tapi semua itu dia capai tentu dengan kerja keras. Selama bertahun-tahun dia ada di sana, sampai kemudian dia meninggal. Saudara-saudara sekalian, yang luar biasa yang saya dapatkan dari James Fraser adalah begini. Bagaimana caranya orang ini di tengah-tengah segala pergumulannya itu memutuskan untuk banyak sekali berdoa. Dia berdoa karena setiap kali musim dingin, dia tidak bisa menjangkau orang-orang Kristen dia menangkan itu. Karena mereka di atas gunung. Jadi nggak bisa apa-apa. Dan selama 3-4 bulan itu, terhadang oleh salju, dia hanya tahu satu hal. Dia mendoakan orang-orang yang dia jangkau itu. Tapi sebelum itu, karena hal tersebut, dia putuskan lakukan satu hal. Dia putuskan bahwa orang-orang ini harus diperlengkapi untuk mereka itu bisa kemudian menjangkau yang lain. Kita sebut istilahnya memuridkan. Jadi dia memuridkan orang-orang Lisu itu, dia kasih mereka Alkitab, dia ajari mereka untuk berdoa, dan kemudian tanpa dia sadari, tanpa dia tahu di kaki gunung, nggak bisa apa-apa, hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Di atas gunung sana, orang-orang Lisu bergerak kemana-mana, terjadi kebangunan rohani. Mereka saling menjangkau satu dengan yang lain, dan bukan hanya itu saudara sekalian, bahwa orang-orang Lisu ini, gerejanya menjadi gereja yang kuat sekali, karena apa? Karena mereka itu semuanya adalah murid. Jadi karena itu saudara terkasih, pada hari ini, mari kita pahami akan hati Tuhan untuk dunia. Hati Tuhan untuk bangsa-bangsa. Tapi juga hati Tuhan buat kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu mau semua kita menjadi murid dan semua kita untuk memuridkan. Tuhan itu sedang mencari pekerja di ladangnya. Masalah SDM itu masalah 2000 tahun lalu. Tuhan Yesus berkata demikian. Tuayannya banyak, pekerjanya sedikit. Jadi panggilan terus diberikan kepada kita semua untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Untuk kita menjadi muridnya dan kita memuridkan. Saya ingin berkata demikian. Jikalau saudara ingin menemukan arti hidup saudara dan tujuan hidup saudara, itu hanya bisa ditemukan ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu sebenarnya punya tujuan, punya misi untuk hidup saudara dan saya. Kita ini perlu datang kepada Dia dan kemudian meminta Dia untuk menuntun kita supaya kita ini bisa masuk ke dalam rencananya ini, ya. Kalau saudara mau menemukan rencana Tuhan buat hidup saudara, bolehkah saya berdoa buat saudara? Saya mau berdoa pertama-tama untuk saudara-saudari yang belum pernah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara belum pernah ke gereja seumur hidup. Mungkin hari ini pertama kali saudara ikut ibadah, atau mungkin saudara sudah ke gereja, tapi selama ini belum pernah saudara menyerahkan hidup dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan minta Dia menjadi Tuhan atas hidup saudara. Barangkali ada juga saudara yang secara tidak sengaja ikut ibadah ini, tidak ada yang kebetulan Roh Kudus yang membawa saudara untuk tiba di tempat ini. Jadi saya mau berdoa pada hari ini buat saudara-saudara sekalian, supaya Tuhan itu bisa memakai kita menjadi alatnya untuk kita tidak hanya menjadi murid, tapi juga memuridkan yang lain, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Maukah saudara pada hari ini ikut bersama dengan saya datang ke hadapan Tuhan dan kita akan berdoa. Jika saudara ada yang pada hari ini sungguh ingin serahkan hidup saudara kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya undang saudara untuk boleh saudara sebentar tempat masing-masing, boleh saudara bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Taruhkan tanganmu di dada dan naikkan kata-kata doa saudara kepada Tuhan, karena Yesus itu hidup. Dia mendengarkan kata-kata dari hati kita. Serahkan hidupmu kepada Dia, kata kepada Dia, Tuhan Yesus, aku serahkan hidupku kepada Tuhan. Saudara minta Dia untuk masuk dalam hidupmu dan menjadi Tuhan atas hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, hamba mohonkan saat ini jamahan Tuhan atas setiap saudara-saudari yang pada hari ini menyerahkan hidup mereka kepada Engkau, ya Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, bekerja dengan sangat amat kuat atas hidup saudara-saudari ini. Sehingga mulai hari ini kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tuhan, pakailah kami sekalian untuk jadi berkat ya Tuhan.
supaya kami ini tidak hanya hari ini berikan hidup kami menjadi pengikut Engkau Tuhan, tapi juga menjadi murid-Mu, dan kami bisa memuridkan yang lain. Biar ada satu api menyala-nyala dalam diri kami sekalian, untuk kami pada hari ini boleh menyadari panggilan-Mu, terima panggilan-Mu, dan menjadi alat Tuhan untuk memuridkan bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.